Apandi. Untuk investor pemula wajib tahu sebelum memutuskan investasi. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang akan kita investasikan pastinya membagikan dividen ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Stockbit, pilih screener. Maka di situ akan ada pilihan-pilihan saham berdasarkan yang akan kita pilih. Selanjutnya kita akan pilih dividen ya. Kita akan lihat saham-saham yang membagikan dividen ya, seperti itu. Langsung pilih saja dividen stock. Maka di sini kita akan melihat ya dividen rata-rata dalam 3 tahun ya. Tentu yang pertama ditempati oleh perusahaan-perusahaan batubara seperti itu. Namun perlu diingat perusahaan ini bergerak untuk harga sahamnya siklikal ya. Siklikal itu kadang naik tinggi ya, kadang juga turun tinggi seperti itu. Oke, posisi pertama BSSR, kemudian MBAP, PTBA, ITMG, Games. Kemudian ada diselingi ini perusahaan otomotif ya, seperti itu. Kemudian lanjut tetap di perusahaan batubara, ada Adaro, UNTR ya. Kemudian konstruksi, Mkol, PBSA, Dimas, ini perusahaan pengembangan bangunan ya, konstruksi juga. Oke, tentu tidak hanya sekedar tahu dividennya ya, walaupun besar tentu berisiko juga ya, apalagi nunggunya cukup lama. Kita berharap itu beli saham ya tentu dalam 1 minggu sudah menghasilkan ya dari capital gain. Namun kalau itu tidak terjadi ya tentu kita harus ada pengaman. Pengamannya di sini dalam membeli saham tentu selain harganya murah adalah dividen. Oke, untuk pengaman berikutnya tentu kita harus tahu ya, harus tahu kapan sih masuk waktu yang paling pas untuk masuk di saham-saham yang berdividen, yaitu jadi di siklus di Indonesia yang setelah saya amati itu pasti di bulan Mei, karena itu sudah menjadi tradisi take profit di bulan Mei. Sell go apa bahasanya ya? Sell go Mei ya. Seperti itu. Jadi mulai dari bulan 3, bulan 4, bulan 5 akan ketemu bottom ya. Kita coba cek aja nanti. Kemudian di bulan berapa lagi? Ya di bulan September, Oktober, November itu akan terjadi di bottom juga. Jadi kalau Bapak Ibu investor pemula pastikan membeli saham-saham berdividen di 2 periode itu ya. Maret, April, Mei. Yang kedua adalah September, Oktober, November. Dan saham ini biasanya akan terbang di bulan Desember dan Januari sampai Februari. Seperti itu. Oke, langsung saja saham berdividen pertama ada BSSR. Maka saya akan tunjukkan AI-nya ya. Di BSSR bagaimana BSSR ya. BSSR. Mana dia? AI ya. Oke, BSSR. Oke, Baramulti ya. Bagaimana pandangan AI Baramulti? Baramulti ya seperti yang saya bilang, ada 2 periode ya. 2 periode saham ini turun ya. Nah, ini kalau untuk batu bara tahun ini ngegas pula ya. Saya rasa perlu pertimbangan ya. Karena sistem AI juga ini terlalu tinggi ya. Untuk kita investor pemula cari yang aman dulu ya. Ini ngegasnya udah cukup tinggi seperti itu. Kita coba lagi cek
Ada MBAP ya, MBAP. Oke. Di batubara ada MBAP ya. Jadi di batubara itu siklikal ya Bapak Ibu untuk investor pemula. Jadi terjunnya kalau dia mau terjun ini contohnya MBAP ini ya. Nah ya, terjunnya nah ya ngeri di 7.500. Kalau sekarang di bottom pernah di harga 2000 berapa nih? 2.700 lah ya. 2.750. Sekarang di 3.380 ya, seperti itu. Memang lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ini siklikal. Kenapa? Mbappe ini mengalami penurunan dari segi perolehan laba seperti itu, sehingga membuat dividen yang diberikan juga kecil ya. Namun untuk AI-nya memang belum menarik ya Bapak Ibu, walaupun ada akumulasi ya, 2 hari perdagangan cukup tinggi AI-nya masuk ya. Ini AI pernah masuk, kemudian turun, AI jualan, kemudian AI konfirmasi ada akumulasi ya, seperti itu. Namun ya posisi sekarang ya untuk BAP di distribusi, jadi sabar dulu aja ya untuk AI-nya. Untuk lebih jelas penggunaan AI ada di video sebelumnya ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya. Ada PTBA ya, dengan rata-rata yield-nya 20% ya. Bagaimana posisi sekarang ya PTBA? Oke, di PTBA ada akumulasi yang cukup tinggi ya. Ini kalau kita mantau AI seharusnya kita bisa masuk ya di harga 2.700 sampai 2.800 ya, seperti itu. Ya, bagi dividen bulan 5 masih lama, masih ada kesempatan. Bulan Oktober masih ya, Oktober November masih di bottom ya. Asing pada take profit di bulan itu, tunggu aja, sabar kalau mau PTBA kita tunggu aja di 2.400 kayaknya ya nanti ya. Ini berkaitan juga dengan laporan Q3 nanti akan mempengaruhi. Biasanya kalau seperti ini ada orang dalam ya, dapat info dulu bahwa Q3-nya bagus ya. Sepertinya seperti itu. Ini saham walaupun membagikan dividen cukup besar ya, siklikal ya, para investor pemula. Pergerakan harganya kalau nggak kuat nahan ya bisa-bisa cut loss ya. Tetapi yang menjadi pengaman adalah saham ini tetap membagikan dividen dengan yield yang cukup besar, seperti itu. Oke, berikutnya terakhir untuk batubara kita lihat di Adaro ya. Adaro bagi dividen yield-nya rata-rata di 13%. Kita coba lihat Adaro apakah boleh masuk sekarang. Ya, ini tinggi juga ya Bapak Ibu, udah tinggi juga ya. AI konfirmasi buy-nya Juli ya. Juli sejak dari harga 2.200, Februari, April AI sudah konfirmasi masuk. Kalau sekarang kita masuk dikhawatirkan ini asing pada take profit ya, seperti itu. Walaupun ini aman ya, ada pembagian dividen rutin dengan rata-rata persentase AI-nya 13%, tapi kalau kita dapat di harga tinggi bahaya juga ya Bapak Ibu. Jadi ini kita save dulu ya sampai harganya menurut kita murah ya. Seperti itu. Kalau dapat di harga 2.000 lumayan, nantinya yield-nya bisa jadi 25%. Sabar aja ya. Karena suatu saat akan ada waktunya saham ini salah harga. Yang punya cash lebih baik didepositokan dulu atau beli SBN dulu ya.
Seperti itu sampai kita benar-benar mendapatkan ya saham-saham berdividen ini dengan harga yang murah ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya ya. Yang menarik kita lihat juga di sektor keuangan. Sektor keuangan ada BJBR ya, dengan rata-rata yield 8% ya. Kita coba cek AI-nya bagaimana, sudah boleh beli atau belum ya. BJBR. BJBR. Ayo BJBR. Wah, ini menurut saya murah ya. Karena waktu itu di 1120, sekarang 965 ya. Setelah bagi dividen yang tadi dividennya itu rata-rata 8%-an ya. Ya aman ya Bapak Ibu, boleh untuk investor pemula untuk belajar investasi masuk di BJBR dulu mumpung harganya murah. Seperti itu. Jadi kalau BJBR bagi dividen 100 rupiah, ini bisa belasan persen yield-nya ya, seperti itu. Jadi aman ya untuk investing, kita bisa dapat 10% per tahun ya. Bahkan di atas itu karena harganya masih murah untuk BJBR. Oke, kita akan lanjut lagi ke saham yang bagi dividen yang cukup besar. Ada ini di perbankan juga, BJTM ya. BJTM yield-nya rata-rata 3 tahunan di 7,79%. Apakah sudah boleh masuk BJTM? Memang AI masih mendeteksi ya, ada distribusi dan jualan dulu. Tetapi ya, Bapak Ibu kalau dividen investing nggak usah lagi memastikan chart ya. Kalau menurut Bapak Ibu ini udah murah ya, di harga 5.600. Biasanya BJTM ini bagi dividen di atas 50 rupiah per lembarnya. Jadi ya yieldnya bisa mencapai 9%. Untuk harga tertingginya biasa pada saat pembagian dividen itu di harga 620 seperti itu. Jadi kita punya saving lah kalau untuk di harga ini. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau mau wait and see dulu, karena ini baru awal Oktober ya. Bottomnya biasa di bulan November atau awal November sudah mulai ngegas. Jadi yang punya duit siap-siap aja untuk dividen investing BJBR dan BJTM seperti itu. Bulan 11 boleh kita masuk, atau menurut saya di 540 udah boleh di supportnya ya, support kuat karena ada akumulasi yang cukup kuat ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham berdividen berikutnya untuk investor pemula ya. Kita harus siap juga. Ini batubara sudah. Kita juga bisa mengambil ya di saham ini ASI ya. ASI boleh juga dilirik. ASI sebenarnya yieldnya bisa mengejar belasan persen ya. Kalau kita lihat tahun lalu 9,89% ya. Kalau dirata-ratakan aja udah 3 tahun ini yieldnya kecil, tetapi ini masih meningkat. Coba kita lihat ASI bagaimana peluangnya untuk dividen investing ya. ASI sudah kelewat ya, harga murahnya memang di harga 4.500 ya. Seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ASI ini memang harganya di 6.200-an ya, masih ada saving lah sebelum pembagian dividen. Belum dalam waktu dekat tentu ada 2 kali dividen ya, dividen interim dengan dividen final ya. Dividen interim ini kalau nggak bulan 10, bulan 11 atau bulan 12 gitu ya. Udah dekat. Untuk teknikal ya, ada akumulasi ya.
bahwa sebelumnya AI jualan tetapi besoknya malah diakumulasi ya, seperti itu. Jadi keputusan AI ini juga berdasarkan indikator-indikator ya. Memang ini perlu antisipasi juga bagi yang punya barang, jangan sampai ikut AI, karena kita tahu ASI ini bagi dividen. Itu enaknya kalau kita punya saham yang ada kita tunggu, yaitu dividennya. Dividennya juga gede seperti itu. Ini hanya musim ya. Bulan 10, bulan 11 itu musimnya take profit ya oleh asing. Ditambah lagi sentimen dari Cina ya. Sampai sekarang IHSG Cina itu naik 20% dalam seminggu. Jadi investor asing pada lari ke sana ambil duitnya ya. Walau jual rugi di Indonesia, mereka bisa untung di bursanya Cina, seperti itu. Mudah-mudahan ada kebijakan baru lah di Indonesia yang membuat investor asing juga tertarik. Jadi ASI sebenarnya menarik ya, karena sudah diakumulasi lagi ya, seperti itu. Yieldnya ya bisa belasan persen ya di harga 5.000 ini. Oke, kita lanjut saham berdividen berikutnya. Kita juga harus pilih dari sektor ya, keuangan lapis kedua. Ini yang menjadi rekomendasi saya di BNGA. BNGA ini yieldnya rata-rata 6%, stabil ya. Kita coba cek secara AI-nya ya. BNGA. BNGA ini kesempatan bagi kita di bulan 11 nanti ya. Ini didistribusi ya. Bapak Ibu jangan ambil dulu karena asing masih mendistribusi ya. Kapan harga murah ya? Di 1.700 lah ya. 1.700. Mudah-mudahan kita dapat barang di 1.700-an ya. Seperti itu. Harga tertinggi pernah mencapai ya 2.000-an juga ya. Udah naik juga deh nih ya. Kalau kita dapat di harga bawahnya ya 1.000 ya, lumayan ini ya. Sahamnya Pak Lo Keng Hong ya, seperti itu. Ini kalau dividen investing memang menarik ya, tetapi kalau dari chart ini saya melihat ketinggian, takutnya akan dibawa turun ya, seperti itu. Apalagi polanya ini double top ini ya. Kalau lihat sekilas oleh AI ini double top. Kalau jadi lanjut penurunan bahaya juga. Jadi kalau ambil sekarang berisiko, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya. Ada dari segi Ramayana ini ya. Ramayana ini yieldnya tahun lalu 12% ya. Rata-rata yieldnya 6%. Kita coba lihat RAL ya, Ramayana. Menarik ya, menurut saya menarik ya. Kenapa menarik ya? Sewaktu bagi dividen harganya tinggi loh ya. 470, sekarang di harga 400, ada saving lah. Ditambah lagi dia bagi dividen agak jumbo ya, seperti itu. Cuma Bapak Ibu tahan nggak, nunggukan uangnya ngendap, seperti itu. Mudah-mudahan capital gainnya juga dapat ini ya. Untuk sekarang masih fase distribusi, tunggu aja, nunggu AI-nya mengkonfirmasi ya, seperti itu. Kita dapat di harga di bottom. Kemudian kita merasa tenang karena saham yang kita beli membagikan dividen investing ya, membagikan dividen. Kemudian kalau chartnya betul, nanti kita juga akan dapat capital gain, seperti itu. Oke, kita lihat lagi, coba Big Bang-nya di mana nih? Big Bang-nya ini rata-rata ini Big Bang-nya. Coba kita lihat Big Bang ya, harus simpan juga Big Bang ya. Ini ada Akra, Tugu
Tugu sebenarnya lumayan gede ya. Tahun ini ya maksudnya 13%, tetapi rata-rata 5 tahun jadi 5% aja ya. Sido juga sedang-sedang lah Sido ya, 4-5%. Auto yang agak gede ya. Kemarin auto 7%, rata-ratanya 4,5. Di sektor rokok ya, WIM ya 11% ya, tapi rata-ratanya masih kecil. Oke, ketemu kita di BBRI. BBRI tahun ini yield-nya 6% ya. Rata-rata yield-nya 4%. Kita coba lihat BBRI sebagai penutup podcast kali ini ya. Ya, BBRI lumayan besar kalau kita dapat di harga sekarang ya, up to 7% lah ya, seperti itu. Oke, dari pandangan AI masih distribusi. Ini menjadi kesempatan kita untuk dividen investing. Kita tunggu saja, mudah-mudahan masih dapat di diskon lagi ya, di harga 4.600 lah. Untuk dividen investing, kalau takut nggak dapat barang ya cicil aja boleh ya, sudah cicil lah. Yang punya modal boleh cicil di BRI. Kita selain mendapatkan dividen juga dapat capital gain, karena harga tertinggi pada saat pembagian dividen di 6.200 ya, seperti itu ya. Ini aja karena lagi musim take profit. Oke, demikian untuk investor pemula. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saham-saham berdividen dulu ya. Ini untuk menjadi pengaman kita. Kemudian kapan boleh masuk, baru kita sandingkan chartnya di AI ya, seperti itu. Ini dividen ini menjadi salah satu pengaman ya, seperti itu. Ini banyak sekali saham-saham yang rutin membagi dividen dan yield yang cukup besar ya. Ada Antam juga ini ya, ASGR, Bank Danamon, dan seperti itu. Habis. Jadi kalau di antara ini ada saham-saham tidak bagi dividen, khawatir